kliennya yang dokter, yang nggak penasihat hukumnya, yang punya ilmu hukum. Ya ampun, semuanya mulutnya kayak sampah. Saya bertanya kepada netizen Indonesia, apakah kasus ini ya setuju kalau sudah diintervensi? Semuanya setuju, semuanya setuju. Coba, semuanya setuju kalau ini rekayasa. Nah, coba, ini tidak ada yang tidak setuju, semua setuju. Sekarang apalagi yang akan kita ragukan? Ya, masyarakat saja mereka percaya kalau kasus ini sudah direkayasa. Jadi rakyat itu tidak bisa dibohongi gitu. Masyarakat itu tidak bisa ditipu lagi. Masyarakat itu sudah tidak bisa diolah-olah lagi, dibelok-belokkan lagi. Masyarakat itu paham. Saya sangat yakin, ya, saya sangat yakin dengan nurani saya. Saya sangat yakin dengan nurani saya bahwa kasus ini adalah kasus pesanan untuk membungkam orang lain. Halo Pak, mohon maaf saya kembali stage untuk kedua kalinya terkait video pernyataan Bapak. Melalui siaran live, saya melihat Bapak melakukan live dan menjelaskan mengenai tentang permasalahan kasus NM dan RG. Dan dalam hal ini Bapak menyampaikan bahwa dengan feeling Bapak dan dengan nurani Bapak yakin bahwa masalah itu adalah rekayasa dan sudah diintervensi. Bapak, perlu kita ketahui bahwa hukum yang saat ini sedang berlangsung itu sedang berproses. Proses peradilan sedang berjalan. Maka alangkah bijaknya seandainya Bapak sebagai seorang aparatur negara ikut serta dan andil dalam mendukung kegiatan peradilan tersebut. Kenapa saya katakan begitu? Karena biar bagaimanapun proses peradilan adalah bagian dari identitas negara kita. Kita adalah negara hukum, Pak, maka tentu saja untuk mendapatkan suatu keputusan baik atau tidaknya sesuatu, salah atau benarnya sesuatu, harus melalui proses peradilan. Bukan lewat nurani, bukan lewat pendapat netizen, dan bukan lewat pendapat individu atau pribadi. Jadi, alangkah baiknya jika Bapak ikut andil dalam mendukung kegiatan peradilan tersebut. Toh, proses persidangan juga masih berjalan. Lalu, dengan memberikan pernyataan seperti itu akan mengundang netizen kembali menjadi agresif. Perlu Bapak ketahui, saya sudah meresume beberapa pernyataan saya atas dasar video yang saya tonton melalui akun live Bapak. Kritik dan pengawasan itu harus berdasarkan bukti otentik, harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan bukti real, bukan nurani, bukan pendapat netizen. Perlu dicatat seperti itu. Pastikan bahwa informasi yang Bapak sudah sampaikan melalui siaran live tersebut bisa Bapak pertanggungjawabkan. Pertama, kemudian Bapak dengan mengatakan begitu, sama halnya Bapak tidak menghormati proses peradilan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena proses peradilan yang saat ini sedang berlangsung itu masih dalam tahapan penanganan oleh penegak hukum itu sendiri. Maka dari itu selama proses itu berjalan, harusnya kita menghormati yang saat ini sudah ditangani oleh penegak hukum. Kemudian harusnya sebelum Bapak memberikan statement seperti itu di sosial media yang disaksikan ribuan bahkan banyak orang, harusnya Bapak mencari informasi yang akurat dulu terkait pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Harusnya Bapak mempertimbangkan itu dulu sebelum speak up. Maaf ya Pak, saya bukan mengajari atau menggurui, saya hanya menyampaikan pendapat saya. Karena Bapak memasuki sebuah pernyataan yang dimana Bapak memiliki keraguan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung sekarang, dengan mengatasnamakan bahwa netizen sepakat dengan Bapak dengan proses peradilan tersebut yang sudah diintervensi dan rekayasa, sehingga Bapak yakin dengan nurani Bapak bahwa proses peradilan tersebut benar-benar sudah dipesan, benar-benar sudah direkayasa sesuai pernyataan Bapak. Saya rasa itu menyerang secara kehormatan dari para penegak hukum yang menangani kasus tersebut, sekaligus peradilan yang sedang berlangsung sekarang. Sehingga mohon maaf Pak, saya sebagai orang yang memiliki kekritisan dalam bidang hukum sangat tidak sepaham dengan yang Bapak sampaikan melalui sosial media. Karena jujur saja Bapak adalah sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah di pusat, harusnya Bapak bisa memberikan erakat ketenangan, memberikan masyarakat pencerahan agar bisa lebih tenang dalam menghadapi kasus sekarang ini. Karena sekarang masalah semakin rumit, semraut, banyak sekali polemik dan drama. Karena apa? Banyaknya opini-opini dari masyarakat itu sendiri yang menyerang setiap permasalahan yang terjadi sekarang. Jadi mohon maaf Pak, semoga ini bisa membantu untuk Bapak lebih hati-hati ke depan. Dan saya tidak bermaksud menggurui Bapak, saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami berdasarkan hukum yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang
memang cocok banget semuanya berkumpul jadi satu. Semuanya pembuli, semuanya membuli. Gak ada satupun yang enggak. Ya enggak kliennya yang dokter, yang enggak penasehat hukumnya, yang punya ilmu hukum. Ya ampun, semuanya mulutnya kayak sampah. Udah berasa aja lah kalian, dimana-mana tetap ya, aku katakan bahwa adab itu harus lebih dulu daripada ilmu. Percuma kalian sekolah tinggi-tinggi pakai gelar banyak-banyak, kalian itu pelayan masyarakat, melayani masyarakat, klien-klien kalian, mau itu orang yang punya duit, orang nggak punya duit, pasien kalian mau dia kaya, miskin, tetap harus kalian layani kan? Klien kalian mau kaya, miskin, tetap kalian harus bela kan? Tapi kok begini ya, mulut-mulut orang-orang yang berilmu seperti itu bisa merendahkan martabat dan harkat orang lain sampai segini-gininya. Ini luar biasa banget. Bagaimana kabar anak-anak muda kita ke depan, anak-anak bangsa kita mencontoh manusia-manusia yang berilmu tapi miskin banget adabnya kayak gini. Ya jangan kalian tanyakanlah kenapa bangsa Indonesia ini nggak maju-maju. Orang-orang yang berilmu aja kelakuannya minus kayak gini, mulutnya kayak sampah. Tapi saya salut ya sama Bang Biring, bener-bener apresiasi setinggi-tingginya buat Bang Biring. Hebat banget dalam menghadapi pengacara, advokat yang haus validasi kayak gini. Bang Biring itu slow, santai banget, jadi kayak dagelan kita nontonnya. Yang sana udah emosi banget sampai menurunkan harkat martabat Bang Biring itu santai aja. Ini luar biasa banget, haus validasinya sampai mau merendahkan orang lain sampai segitunya. Panjang banget ya, banyak banget yang bisa kita bahas dari debat di TV One tadi malam. Tapi satu-satu deh, aku mau mereaction dulu tentang Bang Sunan yang mengadres Bang Biring itu dengan sebutan yang sangat-sangat tidak pantas. Bang Biring namanya adalah Julianus Sembiring. Dan di situ di hadapan banyak sekali mahasiswa, anak-anak muda yang sedang menonton di live di studio TV One. Bang Sunan itu mengadres Bang Biring dengan anus berkali-kali. Yang kita tahu anus itu adalah bagian tubuh kita yang memang untuk mengeluarkan kotoran. Bang Sunan, saya tahu Anda itu punya ilmu, Anda itu penasihat hukum, pengacara, advokat, Anda punya ilmu. Tapi sayangnya tidak mengedepankan adab. Di mana-mana selalu adab dulu Bang Sunan, baru ilmu. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan perilaku Anda yang minus adabnya itu di hadapan anak-anak muda yang sedang belajar, yang hadir dalam ruang studio itu? Juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang menonton, itu bisa jutaan yang menonton tayangan itu loh Bang Sunan. Segitunya ya Bang Sunan mau memvalidasi diri Bang Sunan sebagai advokat yang beberapa waktu lalu Bang Sunan sempat mengadres bahwa Bang Biring itu tidak mengenali Bang Sunan. Jadi cara Bang Sunan untuk membalas Bang Biring karena tidak memvalidasi Anda itu adalah dengan memanggil dia anus begitu ya. Sampai-sampai si Andromeda Mercury yang menjadi host itu meluruskan, mengoreksi Anda Bang Sunan. Ya, waktu dia tanya siapa Bang, jelaskan saja. Dan Anda ngomong anus, Bapak Anus gitu. Sampai dikoreksi loh sama Pak Andromeda. Dia sampai ngomong Julianus. Ini sungguh-sungguh luar biasa ya, nggak pengacaranya, nggak kliennya yang adalah dokter juga. Dia yang pertama kali mencontohkan memang dari dia idenya. Sama-sama punya ilmu, tapi sama-sama minus adabnya. Itu yang bisa kita tangkap dari salah satu potongan debat semalam ya. Ini cuplikannya, kalian tonton sendiri dan gimana pendapat kalian netizen yang punya adab. Ya di mana-mana adab dulu ya, baru ilmu. Miris banget. Yang kebetulan ada di depan siapa saya. Siapa Bang? Disebutin aja Bang. Pak Anus ya. Julianus. Mengawal Pak Anus gitu loh. Ya, mengawal Pak Anus, saya lihat di wawancara TV. Wih, oh jadi yang rame ini bodyguard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu Prof ternyata mengawal seorang pengacara.